Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Dumai. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah data mining dengan dosen pengampu Bu Gelisa Urfa STMkom. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 10 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Sarah Zulfianti, Bella Rosa, Merlin Keren, Rahmah Melati, Hasanto, Rizka Yulianti Safitri, Kartini, Zakia Nabila, Muhammad Aruf Pardamayan, Monica Fitriana, Pengertian C-square. 1. Termasuk uji non-parametrik. 2. Untuk membandingkan dua variabel. 3. Skala datanya adalah nominal. 4. Dapat digunakan untuk penelitian dalam skala besar. Fungsi C-square untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. C sama dengan coefficient of contingency. Syarat pertamanya adalah tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga aktual con FO sebesar 0. Syarat keduanya, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count kurang dari 5C. Syarat yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Karakteristik. Yang pertama, nilai C-square selalu positif. Yang kedua, terdapat beberapa keluarga distribusi C-square, yaitu distribusi C-square dengan DK sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. 3. Bentuk distribusi C-square adalah menjulur positif. Rumus X pangkat 2P sama dengan sigma IJ dalam kurung FIJ dikurang EIJ pangkat 2 per EIJ, di mana derajat bebas R kurang 1 dikali C kurang 1. FH jumlah baris per total kali jumlah kolom. Di sini ada contoh tabel kontingensi. Di sini ada pendidikan, pekerjaan 1, pekerjaan 2 total. Nah, ditotalkan pekerjaan 1 A tambah C tambah E, di pekerjaan 2 B tambah D tambah F, totalnya N. Di sini ada contoh soal berikut, ada nomor, jenis kelamin, kode, pendidikan, kode. Di sini kami menyediakan 44 data. Cara penyelesaiannya, tahap 1 yaitu kita harus mendefinisikan tabel terlebih dahulu. Tabel ada dua, ada jenis kelamin dan pendidikan. Kode tabel jenis kelamin, 1 laki-laki, 2 perempuan. Kode tabel pendidikan, 1 SMA, 2 diploma, 3 S1, 4 S2. Tahap kedua yaitu membuat tabel kontingensi C-square. Berikut merupakan tabel pengisiannya. Dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu diketahui berjenis kelamin 1 adalah laki-laki dan pendidikan 1 adalah SMA. Maka berapakah jumlah orang dengan jenis kelamin laki-laki dan pendidikan adalah SMA? Jawabannya adalah berempat. Berikut tabelnya. Terlihat pada tabel di gambar dengan nomor 9, 14, 18, dan 34. Di sini kolom 1 baris 1 dengan hasil 4. Maka di sini diketahui berjenis kelamin 2 adalah perempuan dan pendidikan 1 adalah SMA. Maka berapakah jumlah orang dengan JK perempuan dan pendidikan adalah SMA? Jawabannya adalah 4. Berikut tabelnya. Di sini dengan kolom nomor 4, 24, 36, dan terakhir adalah 44. Di sini maka mendapatkan hasil kolom 1 baris kedua adalah 4. Nah, begitu seterusnya hingga didapatlah hasil seperti di atas.
Kemudian hitung total masing-masing sesuai kolom dan barisnya. Untuk kolom pertama 4 ditambah 4 mendapatkan hasil 8, kolom kedua mendapatkan hasil 6, kolom ketiga mendapatkan hasil 28, kolom keempat mendapatkan hasil 2. Untuk baris pertama mendapatkan hasil 31 dan baris kedua mendapatkan hasil 13, maka total semua baris maupun kolom adalah 44. Dari tabel kontingensi yang sudah didapatkan, kita bagi menjadi beberapa sel, yaitu dari sel A kurang H dengan ketentuan baris pertama, dilanjutkan dengan baris kedua, dan hasil sel beserta nilai F0-nya adalah A sama dengan 4, B sama dengan 4, C sama dengan 2, D sama dengan 1, dan seterusnya. Tahap ketiga yaitu mencari nilai J-spot. Langkah awal yaitu mencari nilai FH dengan rumus jumlah baris dibagi total dikali jumlah kolom. Contohnya di sini sel A yaitu 31 dibagi 44 dikali 8, maka didapatkan hasilnya 5,636. Begitu seterusnya sesuai dengan kolom dan baris sel sehingga didapatkan hasil seperti tabel di atas. Kemudian mencari nilai F0 FH sebagai berikut. Dengan rumus F0 nya 4 dikurang FH 5,636, maka hasilnya min 1,636. Setelah didapatkan nilai F0 dikurang FH, langkah selanjutnya yaitu kuadratkan masing-masing sel F0 kurang FH tersebut seperti tabel berikut ini. Maka didapatkan hasil 2,678. Langkah terakhir pada tahap ini yaitu membagikan hasil kuadrat F0 kurang FH dengan nilai FH awal seperti gambar di atas. Contohnya 2,678 dibagi 5,636, maka didapatkan 0,475. Tahap terakhir yaitu mencari nilai square dengan menjumlahkan F0 dikurang FH dipangkat 2 dibagi FH, maka didapatkan 2,937. Di sini ada 44 inputan data. Lalu langkah kedua kita definisikan tabel. 1, ada 2, jenis kelamin laki-laki berkode 1, jenis kelamin perempuan berkode 2. Lalu dalam kolom pendidikan 1 SMA, 2 diploma, 3 S1, 4 S2. Lalu langkah ketiga kita membuat tabel kontingensi Chi-square. Langkahnya sama dengan count if, lalu yang kodenya kita tarik sampai ke bawah. Titik koma 1, titik koma, kode, titik koma, lalu yang di D6 nya kita kunci juga, F6 nya F49, klik enter, lalu kita tarik ke bawah. Di sini kita ubah yang H16 nya, yang I15 nya ubah ke angka 1, lalu enter. Sama seperti sebelumnya, sama dengan ini bagian I15 nya kita ubah ke angka 1, lalu kita klik enter. Ini kita tarik, ini yang H16 nya, yang J15 nya kita ubah ke angka 2, enter. Ini kita tarik, yang I15 nya kita ubah ke angka 1, enter. Kedua-duanya kita tarik ke bawah. Ini kita ganti H16 nya
K15-nya menjadi 3, lalu enter. Ini kita tarik ke samping, kita ganti I15-nya menjadi 1, enter. Ini kita tarik ke bawah, ganti L15-nya menjadi 4, enter. Lalu untuk mentotalkannya sama dengan sum 4, tarik ke bawah, tutup kurung, enter. Lalu ini kita tarik ke samping. Untuk mentotalkan jenis kelaminnya sama dengan sum 4, tarik ke samping, lalu tutup kurung. Ini tinggal kita tarik ke bawah, menghasilkan total 44. Yang keempat kita mencari nilai C-square. Yang untuk F0 ini kita ambil yang ini. Dan untuk EVA-nya ini kita ambil yang total di buka kurung, yang total dibagi ini dikali 4, jangan lupa enter. Ini tarik aja nih. Ini kita geser ke sini. Yang ini kita geser ke sini. Yang ini kita ambil yang F0 dikurang FH. Yang ini hasil pembagiannya nih di pangkat 2. Yang ini di pangkat 2, kita enter. Ini kita tarik aja. Yang ini F0 dibagi FH. Yang ini nilai sumnya, nilai total ya. Udah dapat semua. Pertama kita buka dulu SPSS kita. Kita masukkan NIM-nya adalah JK, jenis kelamin. Lalu kita beri labelnya jenis kelamin, dan valuenya ada 2 ya, 1 laki-laki dan yang kedua adalah perempuan. Yang kedua itu ada pendidikan. Kita buat labelnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan tadi ada 4. Yang pertama SMA, yang kedua diploma,
Diploma, dan yang ketiga itu ada S1, yang terakhir ada S2. Oke, selanjutnya kita ke data view. Jenis kelaminnya kita masukkan datanya untuk yang ini, kita copy aja dan kita masukkan ke SPSS kita, SPSS. Lalu untuk pendidikan juga sama, kita copy aja kodenya. Kemudian kita masuk ke analis, deskriptif statistik, dan cross table. Jenis kelamin kita masukkan ke row atau baris, dan tingkat pendidikan kita masukkan ke kolom. Lalu statistiknya kita centang chi-square, continue, dan oke. Lalu ini adalah hasil dari cross tabs-nya. Untuk case processing summary-nya itu validnya 44, berarti ada 44 data yang valid dengan persentase 200%, dan jenis kelamin tingkat pendidikan cross table-nya itu ada laki-laki ada 31, perempuan ada 13, jumlahnya ada 44. Ini sesuai dengan Excel kita. Untuk tabel chi-square testnya itu mendapatkan hasil persen chi-square-nya dengan value 2,937, dengan asimptotiknya adalah 0,401. Dasar pengembalian keputusan. Pertama, jika nilai ASYMP SIG kecil dari 0,5, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. 2. Jika nilai ASYMP SIG besar dari 0,5, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Hasil pengambilan keputusan terlihat nilai ASYMP SIG sebesar 0,401, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Hal ini dapat diartikan bahwa jenis kelamin seseorang tidak mempunyai korelasi dengan tingkat pendidikan yang diperolehnya. Berikut merupakan gambar yang telah dites menggunakan software SPSS. Kesimpulan dari chi-square. Chi-square salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel nominal. Hasil pengambilan keputusan didasar pada nilai ASYMP SIG yang diperoleh dari output SPSS. Jika ASYMP SIG kurang 0,05, maka terdapat hubungan, dan jika lebih 0,05, maka tidak dapat hubungannya.